Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam rahmatan wa maghfiratan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lundang-undang anak po tidak lundang-undang ya? Lundang-undang Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, di mana Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan di malam yang bertuah ini, di malam 17 Ramadan, malam nuzul Al-Quranul Karim. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Yang ulun tuan muliakan, yang terhormat Guru Kedua bersama Tengku Raja Imam Syekh Masjid, Imam Besar Masjid Agung Darus Salihin Kabupaten Aceh Timur, yang ulun tuan muliakan kepada Bapak Sekda Kabupaten Aceh Timur beserta dengan segenap jajarannya, yang saya muliakan kepada seluruh para alim ulama, para pimpinan dayah yang telah berhadir pada malam yang bertuah ini, yang saya muliakan kepada seluruh para tamu undangan, para jamaah salat isya berjamaah, salat tarawih, salat witir, kaum bapak dan kaum ibu, adik-adik, rekan-rekan, abang-abang semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Bak malam yang berbahagianya, kita manteng lebih kesempatan oleh Allah untuk tak peringati satu peristiwa besar, peristiwa turunnya hidayah kepada umat manusia seluruhnya, yaitu peristiwa nuzul Al-Quranul Karim, adapun turunnya Al-Quranul Karim. Dalam Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an, di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Al-Quran Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad, dan kepada Nabi Muhammad sendiri adalah yang pertama menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, menunjukkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, manusia dalam kesesatan, manusia dalam kekufuran,
manusia dalam kemusyrikan, manusia dalam permusuhan, tidak ada petunjuk daripada Allah. Tapi setelah Al-Quran Allah turunkan, barulah ada hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatim minal huda. Al-Quran merupakan menjadi bayyinatim minal huda, yang menerangkan antara mana yang salah, mana yang batil, wal furqan, dan pemisah yang halal dan yang haram, yang baik dan yang tidak baik, yang syirik dan yang mukmin, adalah Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah kita menjadi umat yang mengamalkan dan diberikan oleh Allah Al-Quranul Karim, yaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diminta, tanpa dimohon, tanpa diajukan proposal, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, merupakan umat yang cinta dan mengamalkan Al-Quranul Karim sebagai sumber segala petunjuk yang turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, tapi belum ditentukan kapan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Apakah di 10 pertamakah, di 10 keduakah, adapun di 10 terakhirkah Allah menurunkan Al-Quran? Maka Allah menggambarkan kapan Al-Quran diturunkan. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sangat bagus nasihat dari Bapak Sekda tadi. Karena Al-Quran diturunkan Al-Quran menjadi mulia, syahidul syuhur, penghulu segala bulan, itulah Ramadan. Karena Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran merupakan malam penghulu bagi segala malam, malam Lailatul Qadar. Dan Nabi yang menerima Al-Quran merupakan Nabi yang paling mulia di antara para Nabi, penghulu segala Nabi dan segala Rasul, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat yang menurunkan Al-Quran merupakan malaikat yang paling mulia di antara para malaikat-malaikat, itulah malaikat Jibril alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Arti Qadar mulia, malam yang mulia. Malam Qadar adalah yang telah didapatkan oleh para alim ulama, orang-orang saleh sebelumnya, adalah terjadi malam Qadar di 10 terakhir Ramadan. Kadang malam ganjil, kadang malam genap. Dari 21 sampai akhir Ramadan. Kadang malam ganjil, kadang malam genap. Tapi malam-malam ganjil lebih diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, dan malam Qadar terjadi adalah di 10 terakhir. Masalah, kenapa pula orang memperingati nuzul Quran di malam 17 Ramadan? Yang itu merupakan di 10 pertengahan, bukan 10 terakhir. Seharusnya di malam 10 terakhir kita peringati nuzul Quran, tapi pakan malam 17 Ramadan kita memperingati malam nuzul Quran. Maka terhadap ini persoalan, ini pertanyaan, jawabannya adalah
Al-Quran Allah turunkan yang paling pertama sekali, yang paling pertama terjadi di waktu hari 17 bulan Ramadan, sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan Allah wajibkan tahun kedua setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Al-Quran diturunkan 13 tahun kurang lebih sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi terjadinya di waktu hari sedang Nabi berkhulwah dalam satu dalam gua pukun, gua Sur, yang ada gua Surnya di atas bukit Jabal Nur. Urawa 17 Ramadan, urawa ke-40 Nabi berkhulwah, mengasingkan diri dari kerumunan manusia. Nabi ni pun mengkelihara put urawa ka berlangsung. Hari ke-44 Rasulullah menerima hikmah daripada Allah, menerima wahyu yang paling pertama, ayat yang paling pertama, surat yang paling pertama, itulah surat Iqra. Nyan pun tatrun. Maka tak peringati nuzul Quran, itu memperingati nuzul Quran yang paling pertama turun. Turunnya esok hari 17 Ramadan, tapi bukan kan singa-singa 17 jamun. Maka tak peringati bak malam 17. Jauh Bapak Ibu sekalian antara rumah Nabi di Mekah dengan gua Sur, tempat Nabi nu khulwah. Jadi nyoino baik diperah legap bawa khulwahnya bid'ah. Nyo selamanya lewat berkembang media sosial Facebook, ada kawan-kawan pukul yang sebelah daripada gedanyo yang menghinakan khulwah, yang menghinakan suluk dan lain sebagainya. Nah, urung-urungnya yang dihinakan, apakah salah? Tidak. Apakah tidak baik? Kalau memang itu perbuatan tidak baik, maka Allah tidak akan mengizinkan kepada Nabi melakukan yang tidak baik, baik sebelum Nabi menjadi Rasul atau setelah Nabi menjadi Rasul. Nabi kalau je Rasul ka maksum, hana pernah nepu buat salah. Sebelum Nabi je Rasul, maka Nabi tetap menjaga oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang salah, yang menyalahi, yang tidak Allah ridai. Nabi ni khulwah put ura ke put diterima wahyu nyan segala Nabi je Rasul. Kejikah berkhulwah? Tidak. Kenapa tidak? Menyebut nyan buat keji hana geput di Nabi segala Nabi je Rasul. Tidak pernah Nabi menyembah patung berhala, tidak pernah Nabi minum minuman keras, tidak pernah Nabi berbuat yang salah. Jujur, terpercaya selalu ada pada Nabi, baik sebelum Nabi menjadi Rasul atau setelah Nabi menjadi Rasul. Maka setiap hari Nabi di situ, isteri baginda Nabi Siti Khadijah Ummul Mukminin yang paling setia kepada Nabi, hampir tiap hari dari rumah dekat Masjidil Haram mengantarkan makanan berbuka puasa Nabi ke Gua Hira. Ke Gua salah lawan tuangku yang benar. Betul, Gua Hira, tempat Nabi terima wahyu. Jauh kurang lebih kurang 15 kilo. Hana jalan yang gelewati, lam uro tarik, lang batai bekah, lam angin lepi. Setia isteri baginda Nabi mengantarkan makanan untuk Nabi, yang Nabi sebagai perbekalan beliau untuk berkhulwah di dalam gua. Tunggu sekalian orang syilun tuan yang dimuliakan Allah, maka ba'ura ke-17 Ramadan terjadilah yang pertama sekali, yaitu Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Sedangkan di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfud, dari kalam azali kepada Lauh Mahfud
untuk kebutuhan setahun yang akan datang. Neputun oleh Allah, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran secara bertahap, step by step, bacut-bacut, yang sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan kebutuhan. Ngecok li malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz menurunkan ke alam dunia kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar untuk setahun Allah turunkan. Malam singa tahun depan di malam Qadar diturunkan kembali untuk kebutuhan setahun. Peristiwa-peristiwa, jawaban-jawaban dan lain sebagainya yang sampai habis Al-Quran 27 neputun oleh Allah, baru wafatlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jawaban bila orang bertanya kenapa kita memperingati nuzul Quran di 17 Ramadan sedangkan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Yang ketiga, suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama para sahabat tentang ketekunan seorang waliullah yang hidup di zaman masa Bani Israel yang bernama Syam'un Ghazi, di mana Syam'un Ghazi selama 1000 bulan Syam'un Ghazi gemu perang bawa teurau, gepudip malam bawa te malam. Ketika malam beliau beribadah kepada Allah. Ketika uro perang kafir, hana kafir yang menang ketika berhadapan dengan Syam'un Ghazi yang luar biasa, kekuatan Nabi Allah yang paling tegar dan sangat ditakuti oleh lawan dan kawan. Syam'un Ghazi 1000 bulan gemu perang, urau gemu perang, malam ge ibadah, qiyamul lail, gehidupkan malam-malam dengan beribadah. Ketika Nabi menceritakan buat Syam'un Ghazi, ibadah ganyan, udep ganyan, yang selalu dalam ibadah kepada Allah selama 1000 bulan, maka dari para sahabat semuanya bersedih pada hari itu. Sahabat demi sahabat berbisik-bisik. Ada yang berbisik, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, getanyo akan putus asa tu, menyelaganyo urung-urung awai ke ibadat, 1000 bulan ke ibadat, urau agama perang malam ke ibadat, paki getanyo sehingga hai tak imbangi amal dengan urung-urung awai yang cukup nyakin bagi ibadat. Akhirnya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamonyo putus asa ya Rasulullah bak mengejar ibadah urung-urung awai. Urung awai udip ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Urung awai kekuatan yang luar biasa, fisik yang kuat, umur yang panjang, orangnya besar-besar. Mereka beribadah kepada Allah ribuan tahun, ribuan bulan mereka beribadah. Kamonyo ya Rasulullah, paki teman kamu ya Rasulullah, kamonyo urung ji ubud-ubud, kerdil, tenaga lemah-lemah, kamonyo hana kuat, umu kamu singkat-singkat, panu-panu. Ya Rasulullah, menyelagainya pasti kamu mau uro kiamat hai mengimbangi amal ibadah, fahala, kebaikan urung-urung awai yang telah mendahului kami. Klik para sahabat hati hai kejar kebaikan-kebaikan urawai. Nyan kehwatannya turunlah ayat yang kalian pegah hasanyo. Yang ujung ayatnya sambungan ayat belum terpegah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam-malam Qadar terlebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Pakan macam khairum min alfi syahrin, lebih agak dengan 1000 bulan. Sebab Nabi yang pegah 1000 bulan Syam'un Ghazi ke ibadah kepada Allah, ke perang kafir bawa teurau. Sahabat-sahabat Nabi yang kasedih hai gelit amai urawai, maka Allah sangat negasih kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada kita umat Nabi Muhammad,
diberikan kepada kita malam qadar yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat awal halam pernah gebi, yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar terlebih bagus daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Syamun Ghazi 1000 bulan tapi hana Lailatul Qadar. Kita ada satu malam itu lebih baik, bukan sama baik, lebih baik. 1000 bulan per tahun terbagi 12, tapi setiap per tahun 1000 dibagi 12 sama dengan 83 tahun 3 bulan tambah beberapa hari. 3 tak terima ibadat bak malam Lailatul Qadar, si malam tak terima ibadah bak malam Lailatul Qadar, si malam tak terima pudip malam-malam Lailatul Qadar, lagi kata ibadah 80 tahun le bulan tambah pada urut tu. Bayangkan yang merempak 10 ge selama taudib Abu selama udip nak merempak 10 ge lagi tak ibadah 820 tahun nalam pada ulun tu sebab pun nak lebih hurau. Yang merempak 15 tahun Masya Allah telah melampaui ibadah kita dengan ibadah orang-orang sebelum kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gak yang pernah gebi ke Rawai, gebi ke Kedayau haji mandum Nabi nak haji pakat buat gad ke Kedayau gebi si haji sembahyang mandum Nabi nak sembahyang walau kaifiat yang berbeza pakat buat gad buat sembahyang gebi si ke Kedayau. Bahkan 5 watiannya kagak kumpulkan nak sembahyang Nabi-Nabi lain. Nabi awal luhur mentang hana lain, na asar mentang hana lain, na maghrib mentang hana lain, na isya mentang hana lain, na subuh mentang hana lain. Ke katanya ban 5 macam yang gebi ke gop, gepu sahau gebi ke katanya. Nyampe dia fikir kagak pejera katanya. Nyukan ge pejera, tanda ge sayang. Puasa ke urung awai na puasa, god ke katanya juga na puasa. Kama kutiba'an lallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Menunaikan zakat baik, maka kepada nabi awal juga diberikan zakat. Kewajiban zakat umat awal ke katanya pun juga diberikan, yaitu kewajiban menunaikan zakat bagi orang yang punya harta. Berbakti kepada ibu bapa itu kewajiban bukan khusus untuk kita, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Adapun ada ibadah-ibadah baik yang cukup baik yang tidak pernah Allah berikan ke orang awal ke katanya gebi teh antara lain nyoke malam Lailatul Qadar. Itu khususiat umat Nabi Muhammad. Hana gebi ke gop tehlam sembahyang malam nyan bahkan menyeke Nabi wajib ke katanya sunat. Tehlam sembahyang Jumaat, salat Jumaat nyan adalah hana pernah Allah wajibkan kepada umat sebelum kita, tapi untuk kita yang hana gebi ke gop gebi ke katanya, yang gebi ke gop ke katanya pun gebi oleh Allah nyo Allah negasih kepada katanya. Tunggu mandum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urawai puasa ke Ramadan. Adapun puasa Ramadan dengan segala kelebihan Ramadan nyan hana gebi ke urawai nyan khusus ke katanya. Man pajan cik puasa urawai dengku home kadang cik boleh mulut. Padan tu demai dia. Kadang boleh mulut ke puasa urawai dan kanti bulan kadang hanya pada urau sagai. Dan puasa urawai kadang-kadang dia buka sepuk ke puasa malam-malam. Yang sampai bawa Islam kan mantengna yang perasaan bawa puasa malam-malam. Haina lagu dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi roh berhubungan suami isteri bawa malam, termasuk Sayyidina Abu Bakar, termasuk sahabat-sahabat lain. Berulang kali kabarkan lagi-lagi yang mah ngejek pegah-pegah hai buat urusan pribadi berhubungan suami isteri.
Tapi karena terbeban dalam jiwa, ruh gepegah ba Rasulullah, ya Rasulullah, nyohom ya Rasulullah, ada kesalahnya kalian tuan pegah ya Rasulullah. Lun beklam ruh terjadi hubungan suami isteri. Hai ngauri nang ro lu kanggop. Na pupu ya Rasulullah. Wate kana sapu pun ketua juli sana Umar, ya Rasulullah, helong gaya ci mah guje pegah. Urus lain lagi-lagi yang lam. Ya, maka pada akhirnya keputusan ke ayat Quran li Allah Taala, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam-malam puasa, pada malam-malam Ramadan, arrafas ila nisaikum, purafas, menyatakan mana rafas adalah mano janabat li fajar. Nyan mano janabat wate kai tibi fajar. Terpaham ba haliga mano junub wate kai tibi fajar, kejir menjunub rogalam fajar. Dikandung makna ji. Nyan jinan gepahami bahwa tidak ada masalah sebelum fajar boleh makan, boleh minum, boleh berjima, hubungan suami istri, tidak ada hal apa-apa. Dan tidak membatalkan puasa, berjima sebelum fajar, mandi setelah fajar, tetap sah puasa. Yang baik mentang gemujunub le fajar. Nyo yang je ke masalah, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Nyan tanek pegah pura ba awal-awal Islam manteng terbawa perasaan malam sang-sang hanjit semaju jit. Hanji pubut ya hanji pubut urawa. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka malam Lailatul Qadar, malam yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang hana kurang awai buka mungkin teman terempak malam Lailatul Qadar apakah hana mungkin hai hantar demi kalian ia kerah kupua nak menempah kalian baik ke yang menempah kalian Alhamdulillah kaya sujud lalu menaga awak ikat doa awak kaya terubah kaya tu mungkin tangannya dengan kedaya ya hana perlaya oh mesti merempak kalian gepelemah oleh Allah Alhamdulillah. Tapi ketahuilah itu adalah bahagian daripada kemuliaan-kemuliaan bak malam Qadar. Tapi orang yang merempak ibadah bak malam Lailatul Qadar, walau hendak kita kalian ia kerah, walau hendak kita kalian kaya sujud, nyan kagebuh nan urang ibadat bak malam Lailatul Qadar. Mangke pancara mangak merempak. Mangat. Yang hek tu yang ke bak puah. Mangat ji menau. Si malam manteng bek tak absen. Bek na absen. Bek na tapre ibadah bak malam Qadar. Bak malam Ramadan. Lebih-lebih 10 yaki. Tarawih berjamaah, Isya berjamaah, subuh berjamaah, baca Quran, i'tikaf di masjid, berzikir sampai fajar. Sampai fajar. Kebanyakan malam isi dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah menyemusi malam hana nepre, hana tapre lagi tanya. Insya Allah si malam ruh kena malam Lailatul Qadar. Hana repu je baik ke deh. Ilmu kelam nak ibadat tapi hana repu berkelam repu hana masalah. Ba malaikat kagak dulih katanya. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Dan yang sangat sensitif. Baik sampai lagi dia nak tak mayang tak mekra ina. Tak pegah bagus pun nak depu kelam. Hana ku depu ilung kelam kudu mekalam malam Lailatul Qadar. Uma hayu takkah? Pak kau. Pak duri. Iya keru. Pak kau iya keru langkol kai. Ya, nyan hati-hati menyemayang tu kunan hati-hati. Pakan tak pegah menan naurung mekra tu kunan tak pak. Nyo hanjit tu kunan tak mayang. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi lalu pegah menau. Insya-Allah. Ayah ruci tuan mandum. Walau kadang-kadang ada kesibukan. Kadang-kadang walaupun hamrempu awai, kadang-kadang dalam perjalanan. Tapi you buta demi pubut semayang tarawih
witir secara berjamaah. Sekurang-kurangnya qiyamul lail menghidupkan malam-malam Ramadan, paling kurang adalah salat Isya secara berjamaah dan subuh secara berjamaah, tambah witir berjamaah, tambah tarawih berjamaah, tambah baca Quran, iktikaf di masjid. Udah luar biasa. Doron ayah-ayah mandum, mak-mak sekalian, kadang-kadang hanjir-hanjir masjid tengah berhalangan, jangan berputus asa, banyakkan bertasbih, berzikir di rumah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nyan mak raya taat pahala. Hana menepuk semayang tarawih karena sedang berhalangan, bacalah zikir-zikir. Panjangnya kita baca panjang, baca yang panjang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Nyan mantang panjang panjang wujud tu subhanallah wa bihamdi, mantang panjang nyan mau berkali. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan ketika lidah mengucapkannya, saqilatani 'alal mizan, tapi berat ketika ditimbangkan di hari kiamat di atas mizan. Ketika kita mengucapkan ringan, tapi waktu ditimbang urut kiamat mu'id ceng urut kiamat. Nah, dua kalimat, dah kalimatnya. Pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah. Adapun subhanallah wa bihamdihi, dua buah kalimat tak? Pulang dapat dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang metruk kenan nyan nakasih lain. Yang terbaca atau fajar, waktu fajar ataupun sebelum subuh atau setelah subuh 100 kali tamlazamah, Allah membukakan segala pintu rezeki kepada kita yang mudah rezeki. Kurang percaya boleh dicoba. Tapi baik tiga. Yang tiga dalam dosis. Darun pajubat hansip dosis dalam. Mulazamah, al-istiqamah, al-ful karamah. Istiqamah adalah 1000 lebih baik daripada 1000 karamah. Urusi lontuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih-lebih malam-malam 10 akhir, buh ganji, buh genap. Baik tak apa ganji mantang, takut-takut isi malam genap kan ada udah. Takut si malam, tapi si malamnya hana tanya ibadat, hana tanya tarawih, takut malam kita pre malam Lailatul Qadar. Kau cukup raya harga. Yang kejiat nuraeh mak, nuraeh runci runtuan. Yan nyobiuk tu ke-17 menyo Ramadan nyo genap lehep lu tinggal lehep belah malam tu. Menyo Ramadan nyo hana tu lehep lu tinggal 12 malam tu tarawih kita yang. Ya pernah trip lah. Nyan runci runtuan sebagai pukun ala kadar nasihat balun tuan malam yang berbahagianya kelung dan kepada keluarga sekalian. Yang terakhir, izinkan luntuan tuk dengan sepotong firman Allah Subhanahu wa taala. Ya nyo ka peruntuk. Ya tapupai orang setengah sebelah ore. Ya pimnya kalebeh itu tengok jaro apa? Walladzina amanu wa amilus salihat faulaika ashabul jannah wa hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka mereka merupakan ashabul jannah, penghuni surga. Wa hum fiha khalidun,
dan mereka dalam syurga kekal selama-lama. Rupanya modal masuk surga enggak sulit. Hana payah dua sagai. Pertama beriman, kedua beramal-amal yang saleh. Man bak tasuk tidak kerek yang cukup jai. Mereka beriman rukun iman pakai ban perlainan ilmu tauhid. Yang mangat sah iman gedanyo. La tuqbalul ibadah illa bi ma'rifatillah. Han getung ibadah getung oleh Allah, mihana taturi Allah ta ma'rifah kepada Allah, perlu ilmu tauhid. Ona wa amilus salihat, mengerjakan amal yang saleh. Amal yang saleh ketika kita kerjakan perlu kepada ilmu, perlu menuntut ilmu. Sehingga ubawa jalan tamang syurga yang ke ilmu. Nya ubawa ji. Kullu syai'in tariq, semua ada jalan. Wa tariqul jannah al-ilmu, dan jalan tamang syurga adalah ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan jadi amal yang saleh. Ya, ibadah hana ilmu, hanjek kama yang saleh. Yan kecuali buat god yang hana perlu ke ilmu, nyan sah kama yang saleh. Dah contoh toh tak nalabang berjalan, tak cok labang tak dalam pari, nyan je kama yang saleh. Hana payah ni, hana payah sepuinan. Dalam arti pura hana payah tu yang semayang pi. Saja lumbuh labang berjalan, hana payah. Yan, tungku mandub yang dimuliakan Allah. Jadi menyamanan untuk jadi amal yang saleh perlu ada ilmu ketika kita beramal. Menyeka na ilmu karena jalan tambang syurga. Kemudian ada ibadah yang kita isi dengan ta'amalkan ilmu dengan tak ibadah, maka alhamdulillah ulaika ashabul jannah, mereka merupakan penghuni syurga, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lama dalam syurga. Amal salehnya le nya na semayang puasa jak wajib bojakeun begak-gak ngelako punya urinang, begagak ngurusi punya kata mana, dan dengan tetangga jiran katanya berbaik-baik, jangan memutuskan tali silaturahmi. Nyan mandum adalah ibadah. Maka dalam Quran ayat yang lain Allah berfirman, nyo gekisahkan kepada Bani Israel, tapi kenang si kepada katanya. Ya, nyo ayat penutup ya. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila, ketika kami mengambil janji orang-orang Bani Israel. Putra janji pertama, la ta'buduna illallah, nyankan mecih kawak jih ke gedanya saban cik, karena gedanya pun jamun pernah tamu janji. Watil alam duriyat, ketika Allah bertanya ba'alam duriyat, man ana wa siapa aku, man anta wa ma'ana, siapa engkau dan siapa aku. Tasu'ud dari teman-teman muatayan, anta rabbi wa ana abduka, engkau ya Allah Tuhanku, Rabbku yang memilikiku, empunyaku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Hamba, orang yang tunduk dan patuh, yang sematih ngenpo, nyan hamba. Jadi jamunkan watalan alam duriyat, getnya kata menjanji, kata akui bahwa Allah sebagai pogdayo, dan getanya adalah hamba bagi Allah. Putra menjanji lunyu hamba ron, lun siap tunduk dan patuh perintah ron ya Allah, lun siap tunduk patuh terhadap larangan-larangan ron ya Allah, lun siap untuk mengerjakan apa yang kau perintahkan dan kutinggalkan larangan-laranganmu ya Allah. Aku akan taat dan patuh kepadamu ya Allah. Itu baru hamba. Lagi Allah kan asra bi abdihi, nyen betul-betul man lewatnya kita abu alih kaji ke hamba home, tapi tak pernah kira lu hamba Allah. Ada Allah hanaga kulam ke hamba, kata pernah kira dia. Hai pu tak pernah kira hamba Tuhan. Batat dengan Allah luar biasa. Hana sematih dengan Allah.
nyan ada pun hamba durhaka dengan po, hamba temerka ngen po. Punya bahasa kita kemura abiq, hamba yang durhaka dengan saidnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. La ta'buduna, baik kau menyembah. Pumana la ta'buduna, la tuwahiduna, jangan kau bertauhidkan, jangan kau esakan, jangan kau takut, jangan kau meminta illallah, terkecuali Tuhan yang kau menyembah, yang kau bertuhan, yang kau pertauhidkan adalah Tuhan Allah. Pat manteng dalam Quran ketika merempak kalimat abada, ya'budu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan lain-lain sebagainya, termasuk alla ta'budu la ta'buduna illallah, nyan mandum saban makna la tuwahiduna, jangan kau bertuhan kecuali Allah, jangan kau pertauhidkan kecuali Tuhan Allah. Nyo sabak orangnya dengku kala urang pesyarikat Tuhan. Pesyarikat Tuhan hana mecih tak pegah Tuhan dua. Pesyarikat Tuhan hana mecih tak pegah Tuhan yang hana mecih semah ke betung. Dalam gekun urang yang mempertauhidkan Allah, urang yang dalam gebuna urang muwahid, menya urang dalam gepuna fili membohkam ba Allah, menya urang dalam ge itikad pakiban makna qiyamu binafsih. Allah hana ge perle ke tempat, Allah hana ge perle kepada yang pejirit, itu makna juga adalah Tuhan yang esa. Hana perle ke yang puji Allah, hana perle tempat untuk gemu tempat Tuhan. Maka urang yang iktikad Tuhan bertempat, Tuhan di aras, Tuhan di langit, Tuhan di bumi, itu belum termasuk orang yang benar-benar mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mata mensyarikat perle ke tempat gepiyuh, tempat kedua. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Innallaha mawjudun, Allah mawjud, Allah telah ada. Wa huwa yakhluqul makan, Allah yang menjadikan tempat, Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menjadikan langit, Allah yang menjadikan aras. Wa huwa mawjudun qablal makan, Allah telah ada sebelum barang ada itu ada. Wa mawjudun ba'dama kana Adam, dan Allah masih tetap ada setelah barang yang ada ini nanti tidak lagi ada. Allah telah ada, Allah yang menjadikan tempat, Allah yang puji bumi, Allah yang puji langit, Allah yang puji aras. Menya Allah yang puji bumi dalam nabumu mengalang puji oleh Allah. Menya Allah yang puji langit dalam langit mengalang puji oleh Allah. Menya Allah yang puji aras dalam aras mengalang puji oleh Allah. Menya Allah di langit pak geduk mengalang puji langit. Menya Allah di aras pak geduk mengalang puji aras. Makanya ketika orang bertanya di mana Tuhan bertempat, menjawaban mepat pegah manteng salah. Bahkan kata pegah na tempat ke Tuhan, sedangkan Allah tidak bertempat. Nyan pat manteng tak pegah tempat salah. Pat Tuhan di langit salah, bahkan mupat tu. Pat Tuhan di aras salah, bahkan mupat. Pat Tuhan ibu mau salah, bahkan mupat pegah. Ma ayah sekalian, ketika laula kita dipikir sang Tuhan di langit nyan kon, sang Tuhan di bumi kon, sang Tuhan di atas aras kon, sang Tuhannya hitam kon, sang Tuhannya agam kon, sang Tuhannya hitam raya panjang membelah dada kon. Puan manteng yang dibisik le utak tentang bagaimana bentuk Allah, sang menawa sang medih, sang ino sang idih, nyan nepekan mandum-mandum, nepe salah mandum-mandum. Pakan menan karena yang temikir kita nyawa ngautak utaknya makhluk, kita nyawa makhluk
utak kita yang makhluk atau dipikir le utak nyan makhluk. Allahu mukhalafatu lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Kiban siang butoi haik ni fikir le kalimah utak bak semikir kiban cik yang hi Tuhan, kiban cik Tuhan nyan, kiban cik zat Tuhan nyan, pat teman yang butoi ganyan, pat yang kata fikir kan mandum kata pesalah sehingga utak katanya kalimah bak dipikir pakiban yang sebenarnya zat Tuhan menyekah le ni fikir hanangan le ni petaban nyan baru butoi semikir ke Allah. Al-ajzu an darkil idraki idrakun, lemah utak bak semikir ke pakiban hi Tuhan haik fikir le utak katanya nyan yang akan semikir ke Allah. Tapi memang tak ada pegah Allah, tak ada pegah Allah yan. Kiban Tuhan mu pegah meno kayan. Ya mu pegah zat Tuhan nyan tungku ka dipengut. Le nyum, le perasaan itu salah. Nyan ura kiamat getanya orang mukmin gebi idin li Allah gebuka hijab dengan mata kepala kita bisa melihat Allah dalam syurga. Tapi ketika kita melihat Allah, Allah bukan di depan mata kita, Allah bukan di samping kiri, bukan di samping kanan, bukan di belakang kita, Allah bukan di bawah, Allah bukan di atas. Allah nyan gemuti fut dengan etiket 50. Tidak tuan begah. Allah yang gemuti fut dengan tifut 20 yang wajib tak ada pula katanya kan dalam dunia mentang. Terus ura kiamat Allah mentang dengan tifutnya. Dalam dunia nyo Tuhan nak bertempat, ura kiamat Allah nak bertempat. Kan dikira karena kenyan jihad. Kan diup, kan diwatih, kan di samping, kan diwiya nyan mandum-mandum jihad. Dan innal jihati min sifatil makhlukat, dan jihad, segala jihad adalah sifat makhluk. Allahul mukhalafatu lil hawadis. Buka tengku kibanci teman kata Tuhan kan dikira ikut pikan iup pikan diwatih pikan kibanci teman hai menyamuk pegah dan yang salah betul. Namo watai temu yang betul pakai bancit. Hai. Tak nak pegah betul, tak nak pegah. Salah. Yang betul pakai ban. Tak kalam tengah baru tu pegah. Tak kalam baru tak nak pegah. Tak nak pakai ban tak kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, buka yang dia kenal. Janji pertama, yang kedua pun janji wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa berbaktilah. Betapa mulianya nilai berbakti kepada ibu dan kepada bapa. Allah mengiringi perintah beribadah kepada Allah, perintah bertauhid, mempertauhidkan Allah. Langsung setelah itu perintah berbakti kepada dua ibu bapa. Pu tanda la tuqbalu ihdahuma illa bil ukhra. Hana geterimang saboh kecuali benar saboh tu. Han geterimang ibadah ke Allah menyengen mak ngan ayah durhaka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan jangan kau pertauhidkan kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa berbaktilah. An ashkurli wali walidaika, beribadahlah kepada aku dan berbaktilah kepada dua ibu bapa kamu. Cukup le dalam Quran yang langsung leh ke Allah diperintahkan bertauhid. Perintah kedua berbakti kepada ibu dan bapa. Yang tanda mulia. Dia menyamanan rakyat cat dosa durhaka mak ngayah. Hana dosa yang dilakukan di seluruh hamba yang langsung gebalah li Allah ngazib dalam dunianya, terkecuali dosa durhaka dengan mak dan ayah.
Nya dosa hana semayang urang kiamat. Dosa keji para urang kiamat. Oh na baca-baca ina mesuyan yan kan azab yan. Pusit bine-bine sagai lapang azab. Tapi urun durhaka ke mak kiyah lam dunia kan meri udip meteng peneng walau kedih le harta tidak pernah merasakan kebahagiaan. Pulam kadang-kadang harta hantar rempuk ngan sebab durhaka ngemak ngayah. Maka selagi punya ibu bapa yang masih hidup, berbaktilah, mengurusi kahanale, banyak-banyaklah mengirim amal-amal kebaikan kepada ibu bapa. Jak bakubu, jak ziarah kubu, baca yasin, berdoa. Yang bahagian daripada bentuk kita berbakti kepada ibu bapa dan sambung dengan urang yang gesambung lima ayah kita jamun. Ngan ayah, ngan rapat, ngan kawan karib tempat gemusyawarah kebaikan-kebaikan. Ketika runcik kita kahanale ngan abu tu jamun tak sambung lagi kita. Yang bahagian daripada berbakti kepada ibu bapa setelah mereka telah tiada. Yang kedua, yang berbakti kepada mak ngayah. Wala takul lahuma uffiu wala tanharuma. Baikkeun ke mak kiyah. Kalimat yang paling ringan, yang paling mudah diucapkan, tidak butuh modal, tidak butuh waktu yang panjang, adalah kata-kata yang menyakiti hati ibu bapa. Hana perlai pangkai ngentakeun sip pangkai tamang pukun durhaka mak ngayah. Gepegah lang kitab, seandainya kalimat di bawah kata-kata yang dapat durhaka ke mak kayah, maka itu pun Allah melarang untuk kita katakan kalimat yang di bawah kata-kata Ternyata ba ilmu Allah, kalimat yang paling pui, yang paling ringan, tidak butuh waktu panjang, tidak butuh modal, yang cukup untuk durhaka ibu bapa adalah kalimat makanya gelarang oleh Allah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Banyak kisah tentang masalah ibu bapa durhaka, tapi hanal tuan pegah melanyu baik panjang dah. Janji keleh pulam wazil kurba, dengan zil kurba, saudara kerabat dekat, ngan abang, ngan adik, ngan kakak, ngan apa, ngan abua, ngan macut, ngan mak, ngan ayah, nyan berbuat baiklah. Dupna le urang yang setia dengan gop, tapi gemegreh-gereh dengan saudara. Menyanggap hana gehan gebaya ikupi, menyanggap hana gehan gebaya bu, saboh meja panjang gebaya. Tapi ketika abang minta bantu bak gedayung, ketika adik minta bantu bak gedayung, ketika mak gelak kepeng bak gedayung bacut, firtuh ribaya gelak kaya methun bak tabi, menyekegop saboh meja panjang tabi ratusan ribu rupiah kecil. Nyo adalah gecabut oleh Allah kasih sayang terhadap kerabat, walau ngenggop bantang setia, tapi dengan kerabat tu tak menggereh-gereh. Tunggu sekalian, urang yang menggereh-gereh dengan saudara nyawa dosa. Al-Quran peringkat yang ketiga setelah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wazil kurba, kepada saudara kerabat berbuat baiklah. Sampai saudara tu pulang ketanya dipikir dekatnya kaya bacut kanapeng ganyan gasin hana berharga nya tempat gekli. Ya Allah, lung na saudara, lung na abang, na ado, lung ya Allah yang kamakmu. Tapi lung nyo ya Allah lelakai tulung, hai tim tulung, halung hana pulung biikan mi hana berh ya Allah. Nya mesemparu imata duan ketanya abang ketanya. Ngan gara-gara hati ke ketanya, na'udzubillah nyan men berhu tempat. Na'udzubillah min dzalik. Nyan karena kita la kitab Tambihul Ghafilin hanal tuan pegah. Malamnya kalau dengar berakan. Jadi yang kelih begak-gat dengan saudara, baik tambung yang pergi, baik tam paki-paki tam begak-gat. Nyan pulam dengan saudara tu menganggap hanjit tam paki-paki tam kokoh talau silaturahmi.
Isnani, kata Nabi, la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang Allah tidak akan menilik kepadanya hari kiamat dengan telikan rahmat dan kasih sayang. Hana gengiang li Allah dengan telikan kasih sayang. So dua-duanya. Pertama, jarusu, tetangga yang jahat terhadap tetangganya, yang kueh pesek pagagap, pesek ateng belanggap, yang tacok mana agak saya jawab lampau dan lain sebagainya. Tetangga yang jahat terhadap tetangganya, nyuhan getilik li Allah dengan telik rahmat. Yang kedua, salam waqati'ur rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nampu ka bengih dia mati ke biar kerja kau mati ka pada aku jakai. Ku jangan kau mendingan. Tunggu sekalian, nyobe. Yang keput pulam janji wal yatama wal masakin. Yang kelima, kepada anak yatim, kepada fakir miskin berbuat baiklah. Anak yatim cukup le dalam Quran disebut anak yatim. Anak yatimnya keramat walau jih matang ubud. Artinya apa? Keramat ge pemulia oleh Allah. Anak yatim anak mega sayang oleh Rasulullah. Anak ke Nabi wa kafilul yatim kahazaini fil jannah. Lun ngan anak miat ngan urang yang hirau anak yatim, santuni anak yatim, sayangkan yatim, getem bibu anak yatim. Kahazaini lagi dua anak jaronyo lung menurunnya dalam surga ke Nabi. Menyan yatim anak orang kaya mungkin hana tahu haji, hana pui pajuh karena lumpuana. Paling-paling kehilangan ji pura nyebarkan mati nama, mati na ayah, seput-seput ya mien seput ya mien sorry kan. Orang hana li ayah nyo kehilangan, tapi baju baru ji mungkin hana masalah, makanan mungkin hana je ke masalah, pakan na peng na harta ke kebah dia runci. Tapi betapa banyak anak orang-orang miskin yang telah yatim. Wate manteng ayah hana sari wate karena di pajobu. Wate hana leyah itu. Wate manteng ayah baje baru roya baje monjai yang geblo. Wate hana leyah ayah itu. Wate manteng ayah uro mak megang. Sia tumpuk menjampu mentulung gepua rumah. Wate hana leyah ayah itu. Wate na ayah rumah itire. Wate hana ayah itu. Nyo mak ayah sekalian, taci pasang. Seandainya tak balik posisi, ada yatim yang merana, ada yatim yang bersedih, yang udip dalam keadaan kesempitan. Taci balik, seandainya yang yatimnya anak getanya, yang matinya getanya, kan ya haji. Yang anaknya kan anaknya, tapi anak getanya. Pakai ban perasaan getanya arwah. Ketika anak getanya yang sedih, yang tidak ada baju hari raya, tidak ada uang hari raya, tidak ada makanan yang dia makan, hana sia roma megang. Nyo tungku la yu'minu ahadukum, hana sempurna iman getanya nekele Nabi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Buta sayang ke gop lagi tak sayang ke rawat tu. Mianak gop, mianak getanya han menan. Hana galak dia lagi kan anak gop lagi anak kita nyawa si bangunan menansi urung-urung fakir miskin. Yang keenam pulam janji Tuhan wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Yang kepaduk janji urutan yang ketujuh, keenam dan ketujuh. Pu makna walau urut kiamat semayang yang paling pertama geperiksa, tapi ketika na tak semayang, na tak puasa, sedangkan di pindah rumah na yatim yang hudip merana, ada orang miskin yang tidak ada makanan yang dia makan, durhaka dengan ibu bapa. Tunggu sekalian, lagi-lagi hana sempurna, hana bermakna ibadah katanya.
menyejih bunuh terabaikan. Yang paling pertama, la ta'buduna illallah, tauhid ke Allah. Ahlian ngan mak ngayah, ahlian ngan anak yatim, ahlian dawir kurba, anak yatim, fakir miskin, wa aqimus salah waqtu zakah. Menyonyo kana mandum ngan urung syik god, hana duraka ngan saudara god, ngan yatim katanya cinta setia, urung fakir hana tahina le katanya. Allah dengan tamiman dengan benar, semayangna, puasana, zakatna tabuh. Nyan wallazina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal amal yang saleh, faulaika ashabul jannah, mereka merupakan asal syurga, wahum fiha khalidun, insyaallah kita akan masuk ke dalam syurga dan insyaallah akan kekal selama-lama. Semoga bermanfaat. Ono manteng Pak Lentuan, di mana kekurangan kesilapan waktu mungkin lebih kali 15 menit dari rencana, tentu ala kemah usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh? Okay.